Selamat siang, kembali lagi di PU Podcast Utama. Hari ini kita akan membahas apa saja yang sudah kita pelajari selama 4 hari besar. Mungkin bisa dimulai dari Kak Zanumba dulu ya. Apa aja sih yang sudah dipelajari selama 4 hari ini? Ya, baik, terima kasih. Untuk pendapat dari saya ya, sejak hari pertama Latsar hingga hari keempat ini sangat berkesan dan memberikan pemahaman baru yang membuka wawasan luas dan dapat berpikir kritis terhadap isu-isu terkini. Pada hari pertama, materinya itu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Saya memahami bahwa kita semua sebagai warga negara perlu menanamkan jiwa bela negara dan menerapkan wawasan kebangsaan yang menjadi dasar kita berbangsa, bersosialisasi. Kemudian untuk hari kedua itu materinya isu-isu kontemporer ya. Saya mendapatkan hal yang penting yaitu meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, di mana isu-isu permasalahan yang ada harus bisa kita cari solusinya agar tidak menjadi masalah yang mengakar dan sulit diatasi. Pada hari ketiga, materinya itu algoritma kebangsaan. Yang saya pahami adalah pentingnya peran kita sebagai warga negara yang baik, sebagai ASN muda, untuk terus menciptakan nuansa ataupun lingkungan yang sadar akan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga menciptakan generasi bangsa yang dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Untuk hari keempat, materinya yang kita dapatkan adalah analisis kemampuan berpikir terhadap isu-isu terkini dan metode penyelesaiannya. Yang saya dapat adalah kita harus menyajikan data secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, bagaimana berpikir kritis sejak awal ataupun dasar akar permasalahan, hingga kita bisa menyampaikan identifikasi tindak lanjut nih yang bisa disajikan dan dipublikasikan tersusun secara sistematis. Mungkin itu ya Kak, bisa dikembalikan lagi. Terima kasih Kak Zanumba. Banyak ya ilmu yang didapat untuk selama 4 hari pembelajaran. Kalau Bang Yulianto, kira-kira apa aja yang didapat? Kalau saya selama 4 hari pembelajaran ini, saya merasakan bahwa keempat materi yang diberikan memiliki keterkaitan yang erat dan saling melengkapi. Pertama, melalui wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dibekali landasan nilai untuk menemukan rasa cinta tanah air, sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Nilai inilah yang menjadi fondasi dalam bersikap dan bertindak. Kedua, dengan pengenalan isu-isu kontemporer, kesadaran kita semakin diasah bahwa tantangan kebangsaan tidak hanya bersifat historis atau ideologis, tetapi juga nyata dan aktual di tengah masyarakat. Hal ini melatih kepekaan kita dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, algoritma kebangsaan memberikan kerangka berpikir sistematis tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat diuraikan, disusun dan diterapkan dalam konteks kehidupan berbangsa. Di titik ini saya melihat hubungan antara nilai dasar dengan praktik aktual yang lebih terstruktur. Keempat, itu teknik analisis dengan kemampuan berpikir kritis membekali kita cara untuk mengurai isu secara rasional, objektif, dan berbasis data. Hal ini menjadikan kepedulian yang muncul dari materi sebelumnya tidak hanya emosional, tapi juga dikelola menjadi solusi yang nyata. Jadi, saya memahami bahwa rangkaian 4 materi ini berkesinambungan dari membangun nilai, meningkatkan kepedulian, menyusun kerangka berpikir, hingga membekali keterampilan analisis kritis yang aplikatif. Terima kasih. Baik, jadi kalau dari Bang Yulianto, selain banyak ilmu yang kita dapat, keempat materi yang didapat di 4 hari tersebut juga berkesinambungan ya Bang. Kalau untuk Bang Zafiro, bagaimana nih Bang pendapatnya? Iya, kalau dari saya pribadi di hari pertama itu kita kan belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya jadi paham bahwa bela negara itu nggak harus angkat senjata
Sebagai CPNS, bela negara bisa dimulai dengan hal yang sederhana, melaksanakan tugas dan dengan integritas serta tanggung jawab. Jadi pelayan masyarakat yang jujur dan bisa diandalkan itu juga bentuk daripada bela negara. Di hari kedua kita bahas isu-isu kontemporer yang sedang terjadi. Sebagai CPNS juga penting untuk peka sama masalah-masalah negara. Di hari itu juga ada tugas tentang tugas berkelompok. Jadi kita buat tentang TPPO atau tindak pidana perdagangan orang. Isu ini nyata, serius, apalagi di era digital sekarang. Peran ASN itu nggak cuma administratif tapi juga punya tanggung jawab sosial. Di hari ketiga belajar tentang algoritma kebangsaan. Kedengarannya memang rumit tapi sebenarnya gampang. Intinya gimana kita menyebarkan nilai-nilai kebangsaan lewat sosial dan teknologi. Jadi ASN muda tidak harus bisa jadi ASN muda itu harus bisa jadi contoh, bukan cuma di kantor tapi juga di dunia digital. Konten positif itu penting apalagi buat generasi yang sekarang. Di hari keempat belajar tentang teknis analisis isu. Bahasa sederhananya itu gimana cara kita mengenali masalah, memilah mana yang penting, terus nyari solusi yang masuk akal. Di akhir sesi juga ada tugas untuk bahas isu dalam kelompok dan langsung menerapkan apa yang sudah dipelajari. Jadi bukan cuma teori tapi langsung praktek. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bang Jafirul. Kalau Bang Yosua gimana Bang pendapatnya? Baik, terima kasih Kak Yose. Nah, dari saya itu sama ngikutin pelajaran sama 4 hari ini, dari beberapa hal yang saya dapat ya. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, itu tuh memberikan dasar nilai yang menumbuhkan kecintaan kita ya pada tanah air, sekaligus menegaskan peran dan tanggung jawab kita sebagai ASN, nilai-nilai yang penting dalam menentukan sikap dan tindakan. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai isu-isu kontemporer yang membuka mata kita bahwa persoalan kebangsaan bukan hanya sebatas sejarah ataupun ideologi, tapi juga realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini menumbuhkan kepekaan sosial kita, meningkatkan rasa peduli terhadap masyarakat di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah melalui algoritma kebangsaan. Nah, kita diajak untuk memahami kerangka berpikir yang sistematis dalam menguraikan, menyusun, serta menerapkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam praktik nyata. Di sini tampak hubungan antara prinsip dasar dengan penerapan dalam kehidupan. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu materi tentang teknis analisis dengan berpikir kritis. Membekali kita dengan kemampuan untuk melihat persoalan secara rasional, objektif, dan berbasis data. Artinya dari berbagai perspektif, bukan dari satu sudut pandang. Dengan begitu, kepedulian yang lahir dari materi sebelumnya tidak hanya bersifat emosional, tapi dapat ditransformasikan menjadi solusi konflik. Hingga keseluruhan materi tersebut ya menunjukkan kesinambungan tadi ya, mulai dari penanaman nilai, penumbuhan kepedulian, penyusunan kerangka berpikir, hingga penguatan keterampilan analisis kritis dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa. Mungkin itu Kak Yosi dari saya. Baik, makasih Bang Yosua. Jadi kalau menurut saya sendiri, selama 4 hari mengikuti pelatihan dasar, kita mendapat banyak pengetahuan yang saling berkaitan ya, dan memperluas wawasan sebagai calon aparatur sipil negara atau ASN. Di hari pertama kita belajar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Materi ini menekankan pentingnya Pancasila, persatuan, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga komitmen keutuhan NKRI. Sebagai ASN, loyalitas dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam bekerja untuk bangsa. Kemudian hari kedua kita mempelajari isu-isu kontemporer dan tantangan kebangsaan. Tantangan yang dihadapi Indonesia kini semakin kompleks, mulai dari radikalisme, disinformasi, krisis lingkungan, hingga dampak globalisasi dan teknologi. Dari sini kita menyadari bahwa ASN harus peka terhadap dinamika zaman agar dapat memberikan solusi, bukan hanya sekedar menjalankan rutinitas birokrasi. Pada hari ketiga, kita mempelajari materi algoritma kebangsaan. Pada saat materi ini memperlihatkan bagaimana kerangka berpikir yang sistematis, di mana Pancasila diposisikan sebagai core engine
UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, dan RPJN serta RPJMN sebagai peta jalan. Dengan algoritma ini pembangunan bangsa tidak berjalan acak tapi terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang. Kemudian pada hari 4 kita belajar teknik analisis dengan kemampuan berpikir kritis. Ini penting ya, karena tanpa kemampuan berpikir kritis, pengetahuan hanya akan berhenti pada hafalan. Berpikir kritis melatih kita untuk menganalisis masalah, menilai informasi, serta menyusun solusi yang logis dan tepat sasaran. Jadi kalau saya rangkum ya, keempat materi kita ini saling berhubungan ya Kak dan Abang. Hari pertama memberikan fondasi, hari kedua menunjukkan tantangan nyata, hari ketiga memberikan kerangka arah bangsa, dan hari keempat membekali kita dengan keterampilan analisis untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan pemahaman ini, kita semakin sadar bahwa ASN bukan hanya administratif, tapi juga strategis dalam menjaga persatuan, menjawab tantangan, dan mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita peroleh bisa kita terapkan dalam pekerjaan dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Yosio. Ya, terima kasih Terima kasih juga Kak Yose. untuk